Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asesmen Nasional bersama Khaira Islameli. Pengertian Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan A. Hasil belajar siswa yang mendasar, terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. B. Kualitas proses belajar mengajar. C. Iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen utama. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang ada pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional. 1. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan bertingkat tinggi menghadapi abad 21 belum tercapai. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil belajar Pancasila belum lengkap dilakukan. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional karena ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran serta tidak digunakan untuk mengakomodir kebutuhan siswa. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Tujuan pelaksanaan ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional, jenjang penilaian dilakukan terhadap siswa SD, MI, SMP, MTS,
MA, MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional dilakukan terhadap siswa SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa. Asesmen nasional, level siswa yang diujikan adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan ujian nasional, level siswa yang diuji adalah tingkat akhir pada tiap jenjang atau kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kriteria pembanding berikutnya adalah subjek siswa. Pada asesmen nasional, dilakukan survei di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal. Model soal pada asesmen nasional berupa pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional terdiri dari pilihan ganda, isian, dan uraian singkat. Sasaran penilaian. Sasaran penilaian asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian. Penilaian pada asesmen nasional adalah komputer multi-stage adaptive testing, sedangkan pada ujian nasional adalah komputer based test dan paper based test. Yang diharapkan pada asesmen nasional adanya kecakapan hidup abad 21 yang dimiliki oleh para siswa. Kecakapan abad 21 yang diharapkan adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Harapan berikutnya dari asesmen nasional adalah adanya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia terdiri dari 1. Akhlak beragama, 2. Akhlak pribadi, 3. Akhlak kepada manusia, 4. Akhlak kepada alam, 5. Akhlak bernegara. Profil pelajar Pancasila berikutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global adalah 1. Mengenal dan menghargai budaya, 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berintegrasi, 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong adalah 1. Kolaborasi, 2. Kepedulian, 3. Berbagi. Profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri. 1. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 2. Regulasi diri. Profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis 1.
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 4. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. 5. Mengambil keputusan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Mengapa yang menjadi sampel dalam asesmen nasional adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? 1. Siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. 2. Memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak hanya diikuti oleh para siswa, tetapi asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen utama. Instrumen pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar.